Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Iya. Nah, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan. Tapi setan pinter gitu mengemas hal-hal seperti itu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Bahkan seringkali justru sekarang orang yang berzina malah dinikahkan. Jadi malah dihadiahi pernikahan ya. Iya. Sehingga pasangan muda-mudi yang awalnya orang tuanya melarang mereka untuk menikah, jadi sengaja berbuat zina supaya dinikahkan gitu. Supaya tercapai keinginannya. Nah, ini adalah salah satu bencana karena tidak pahamnya kaum muslimin terhadap syariat Islam. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudu, dia sholat. Karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Pur Ariandi selama setengah jam ke depan. Insya Allah kamu akan ditemani dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang dibuat khusus mengikuti selera anak muda, insya Allah. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai say no to drugs. Nah, tentu di studio depan saya sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat yang namanya peredaran narkoba nih Ustadz sudah mengancam yang namanya generasi-generasi kita nih, generasi sobat muda sekalian. Dan generasi juga di atasnya sobat muda nih, sobat tua. Benar-benar. Juga sudah banyak gitu yang terkena. Bahkan ya baru-baru ini juga kita bisa lihat, kita bisa dengar gitu kan. Ya sudah merambah mulai dari kalangan yang paling bawah sekali, anak-anak sekolah, sampai kalangan-kalangan artis dan birokrat gitu Ustadz ya. Betul. Gitu. Bahkan katanya ya di Indonesia itu paling enggak tiap hari itu ada 40 orang yang meninggal Gara-gara drugs, gara-gara narkoba. Kalau saya nggak seneng jemputnya meninggal, mendingan mati deh. Aduh, gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Kena narkoba bukan meninggal, mati gitu. Nah, tapi kok tetap aja banyak remaja yang secara nggak sadar atau bahkan secara sadar itu tetap penasaran mau mengkonsumsi narkoba, dan meskipun udah ngeliat temennya kelepek-kelepek gitu ya kan, di koran, di radio atau di TV kita udah sering lihat banget gitu, tapi nggak pada kapok gitu Ustaz. Benar. Nah, kalau menurut Ustaz gimana sih sebenarnya peredaran narkoba di tanah air kita ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, kalau ngomongin narkoba memang ngeri banget ya, karena dilihat dari tahun ke tahun ini ada peningkatan ya, kualitas and kuantitasnya. Kualitasnya apa? Ternyata Indonesia bukan sekedar lagi tempat transit penjualan dan juga bukan cuma tempat ngejual narkotik atau narkoba, tapi juga tempat pembuatan. Udah jadi pabrik. Sudah berapa kali kan polisi ngegerebek pabrik-pabrik narkoba ya, ada pabrik ekstasi, putau yang ternyata skala besar, bahkan ada yang terbesar di kawasan ya Asia gitu kan. Waduh. Berarti ini sudah peningkatan secara kualitas kejahatan narkoba nih. Ya kamu jangan bangga kita jadi pabrik narkoba. Harusnya malu, bikin mah tuh harusnya pesawat terbang gitu kan. Ya komputer, handphone, laptop yang canggih. Narkoba dibikin di sini gitu. Dan yang kita bikin sedih juga, ini ternyata banyak pemodalnya, investornya orang-orang asing. Ya, numpang bikin pabrik di Indonesia ya, ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor ya, bahkan ada di apartemen gitu ya. Kan dulu kita cuma dengar ada penyelundupan narkoba ya di Basa Kurir. Kalau sekarang ternyata
pabriknya kita juga ternyata ada, nauzubillah min dzalik. Itu secara kualitas, secara kuantitas makin banyak aja. Otomatis karena pabriknya ada, otomatis makin banyak aja jumlah narkoba yang beredar dan jumlah usernya nih, pemakainya ya. Harganya juga tentu semakin murah ya. Harganya semakin murah karena pasaran dong, Oh, iya. kompetisi kan. Udah gitu nggak ada biaya masuk. Nah, betul, nggak kena cukai kan. Emang ada ya? Nggak ada. Ya itu makanya jadi makin banyak yang make dan udah melewati berbagai macam jenis usia dan status sosial ya. Dulu kan ada anggapan, wah kalau namanya narkoba yang make orang-orang the have lah. Ya ternyata sampai di kampung-kampung juga make. Kalau dulu orang kenalnya cuma Mogadon, Nipah, di kampung-kampung ya, Nyimeng gitu kan. BK. Nah, iya, sekarang ternyata ya udah kenal juga yang namanya ekstasi di kampung-kampung, putau juga. Jadi lapisan masyarakat ini secara sosial dan secara umur. Ya, karena juga ada remaja SMP yang ternyata udah pakai, SMA pakai juga begitu. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya. Jadi secara kualitas dan kuantitas ternyata keduanya emang meningkat. Ini kudu prihatin makanya kita semua. Nah Ustadz, kalau kita sering dengar nih yang namanya narkoba kan jelas-jelas ya hukumnya haram ya, nggak ada. Setahu saya nggak ada yang beda, nggak ada satupun ulama yang nyebut narkoba itu boleh ya, boleh mubah gitu kan. Nggak ada kan sama sekali. Tapi itu sebenarnya gimana sih Ustadz? Kok katanya haram tapi banyak banget yang make gitu. Ya kalau secara hukum Islam jelas ya bahwa yang namanya narkoba itu haram. Memang beda antara drugs ya dengan alkohol, itu beda. Kalau alkohol atau khamr dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 90 kan jelas ada ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Ya, al-ayah. Ya Allah katakan sesungguhnya khamr, berjudi ya, lalu berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, yaitu adalah rizun, kotor dan perbuatan syaitan, maka jauhilah. Kalau alkohol jelas ya itu ada. Nah kalau drug ini narkoba ya, apapun jenisnya, mau Nipah, mau Gadon, mau juga yang namanya ekstasi, putau ya, atau ganja ya, itu dan lain sebagainya lah, dan teman-temannya gitu ya, dan keluarga-keluarganya gitu. Nah ini diharamkannya memang ada satu nas ya yang mengatakan kullu mukhammirin wa kullu muskirin haramun. Setiap zat yang mukhammirin, yang menutup akal dan memabukkan itu haram. Nah, kan yang namanya drug itu dipakai kan bikin mabuk. Play, ya kayak gitu. Pokoknya kayak asik-asik aja coy gitu ya. Nah, yang kedua juga narkoba itu dia membuat mudorot. Nah berlakulah sebuah hadis Nabi SAW, la dorora wa la diroro. Bahwasanya kita dilarang untuk menimbulkan mudorot atau bahaya, termasuk kepada badan kita sendiri. Jelas namanya drug itu kan merusak badan. Nah ini dua ini yang menjadi landasan haramnya khamr menurut pandangan Islam. Jadi kalau ada orang pengen coba-coba menghalalkan khamr, waduh, gila aja tuh orang gitu. Nggak pantas lah ya, jangan gila dong. Ya sobat muda sekalian nih, yang namanya khamr, bukan khamr ya. Kita lagi bahas narkoba. Gitu kan. Kita lagi bahas narkoba nih. Yang namanya narkoba itu tidak ada satupun pendapat Islam yang memungkinkan itu jadi halal, Ustaz. Nggak ada, nggak mungkin. Ya kan? Mau meskipun dicampur dengan yang halal, ya kan? Misalnya kamu pakai ganja dicampur buat lauk nasi gitu. Katanya begitu ya beberapa daerah ya. Nggak boleh. Jadi ganja dicampur dalam sayuran ya, tetap nggak boleh. Barang kotor haram gitu, nggak boleh ya. Atau misalkan ini masuknya ke dalam ini, misalkan dalam pisang dimakan, nggak boleh juga. Iya. Nah sobat muda nih, kamu yang masih penasaran, masih bingung gitu kan, pokoknya tetapin hati, yang namanya narkoba itu haram, yang namanya haram itu dosa. Kalau udah dosa pasti masuk neraka Ustadz ya. Nauzubillah, sengsara dunia akhirat lah. Sengsara dunia akhirat lagi ya Ustadz ya. Iya. Nah tapi kok kita lihat nih Ustadz, meskipun udah banyak banget yang namanya kampanye anti narkoba, baik itu kampanye dari segi kemudaratannya tadi Ustadz ya, efeknya entah bisa begini begitu, ada dari segi hukumnya juga. Iya udah sering ya, udah sering banget mungkin para Ustadz tuh udah pada berbusa kali mulutnya gitu kan ngejelasinnya gitu, tapi tetap aja banyak yang make gitu Ustadz. Bahkan kelihatannya makin tahun ke tahun jumlah pemakainya bukan semakin sedikit, makin banyak. Bukan semakin sempit kelompok umumnya, malah kelompok umumnya semakin lebar. Betul. Dan jumlahnya semakin banyak. Betul. Gitu. Dan juga kalangannya semakin luas Ustaz ya. Betul. Itu kenapa Ustaz sampai gitu? Ya, yang jelas sih karena lemah iman nih. Jadi orang udah lemah iman kan, jadi pertama
pengen coba-coba, udah tahu barang rusak, udah tahu barang yang haram, dicoba-coba juga. Saya yakin ya, semua remaja dan semua orang itu tahu yang namanya narkoba itu merusak, bikin hancur dan haram menurut agama. Nah, cuman karena lemah iman, coba-coba kan, ternyata sekali dicoba langsung disuka, ketagihan, begitu kan. Jadi ini karena lemah iman. Ya coba, Bang, kalau kita tanya, daging babi kan haram. Tapi saya yakin bahwa orang banyak yang akan menolak kalau disodori daging babi, nggak mau gitu kan. Tapi kalau drugs ini, narkoba ini masih ada perasaan, nggak terlalu keras penolakannya seperti penolakan kepada daging babi. Padahal haramnya sama, yang namanya haram semua sama. Daging babi, narkoba, minuman keras, mau apa lagi misalkan barang najis, kalau haram nilainya sama aja di hadapan Allah begitu. Jadi jangan sampai kemudian dibeda-bedakan. Cuman kalau udah lemah iman, ya daging babi sih haram, tapi ini kan enggak, coba gitu kan. Terus yang kedua, ini banyak sekarang ini remaja-remaja kita nih yang gampang putus asa, gampang frustrasi, diputusin cewek, putusin cowok, frustrasi. Orang tua broken home, ribut, cerai, frustrasi, nggak lulus ujian, nggak masuk PTN favorit kan, frustrasi, usaha gagal, udah cari pelampiasan apa, drugs gitu kan, biar bisa fly, bisa tenang. Nah, ini ciri masyarakat yang udah sakit, gampang putus asa dan cari pelarian yang enggak gitu kan, yang jelas-jelas sudah dilarang oleh agama tuh. So kalau imannya kuat pasti nggak akan mudah putus asa dong. Dan kalau udah merasa dia, aduh gimana perasaan sempit dada nih, udah banyak usaha kok nggak berhasil juga, kemana larinya? Ya pasti dong, dia kan ada teman curhat, bisa ibunya, bapaknya, atau sahabat dia, atau yang paling jelas adalah curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman banyak yang dipendem, lalu kemudian cari yang having fun, cari yang ajib-ajib, yang asik-asik, ngedugem, jatuh dalam pelukan narkoba. Juga berikutnya kalau orang lemah iman, kan ini jadi tren juga loh, gaya hidup. Lu kalau belum nyobain ini PT-PT nih, Puto, belum keren lu. Masa lu gak nyobain PT-PT, gak nyobain Puto, pengen dianggap keren, cobalah dia. Padahal kalau jelas tahu udah haram, ya nggak ngaruh kan. Keren nggak keren bukan dari situ, beratnya bukan dari barang haram, dipakai kita badan rusak, duit juga ludes begitu. Udah banyak cerita deh, bukan 1-2 orang cerita begitu terjerat dalam dekapan narkoba, bangkrut ya, badan rusak, duit ludes, keluarga juga jadi jauh sama dia, teman-teman kabur kan, ngacir. Itu, dan orang yang ngasih Puto kan dia nggak mau tahu kan, nggak ada layanan purna jual, nggak ada kan? Nggak ada garansi, kayak begitu. Makanya rugi gitu. Terus berikutnya, ini hedonis, banyak orang cari kesenangan semu gitu ya. Yang ngedugem, ajib-ajib gitu kan, supaya asik. Mending gua asik-asik aja coy gitu kan. Padahal itu merusak badan. Dia niatnya pengen cari kesenangan jasa dia, kesenangan fisik, malah fisiknya hancur kan, rugi begitu. Dan yang sebetulnya akar dari masalah itu, karena kita ini kan hidup di alam kapitalisme, banyak orang nyari duit dengan cara apa saja, walaupun ngerugiin bahkan bikin mati banyak orang. Ya para produsen narkoba itu orang-orang mental kapitalis tuh, mereka nggak mau tahu bahwa yang mati itu adalah anak-anak muda kesayangan orang tuanya gitu kan, atau anak-anak muda yang punya potensi membangun negerinya, membangun umat Islam. Mau diracunin aja, yang penting gua kaya, yang penting gua sukses, yang penting gua bisa ngantor naik haji sih ya. Narkoba gitu ya. Kayak begitu tuh orang-orang udah mental kapitalis ya. Jadi nggak mikir bahwasanya banyak orang jadi korban karena dagangan dia. Yang penting dagangannya laku, laris manis Tanjung Gimpul gitu. Ini nih akarnya kapitalis ini. Dan kalau nggak salah dulu sempat ada usulan ya, supaya ganja itu dilegalkan katanya. Ya. Karena katanya efeknya nggak seberbahaya Puto. Ya dalam Islam asami mawon ya. Kalau kata Islam ya, ma'asyaro kasiruhu wa kullu haramun, apa yang banyak bikin mabuk sedikit juga haram. Jangan-jangan kalau itu dilegalkan bisa kayak segitiga emas itu saja. Gila, nanti kalau ganja betul dilegalkan, anak SD cimeng. Pulang sekolah ada kelas 1 gontai jalannya. Kenapa dek? Kenapa nak? Nyimeng bu. Aduh, kacau, hancur bangsa kita gitu ya. Masa antar anak-anak TK juga ya ngelinting ya pinggir jalan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah ini jadi itu usulan yang sangat gila dan berbahaya kalau misalkan ganja mau dilegalkan. Ya Ustadz nih, kadang-kadang sekarang juga anomali nih ya Ustadz ya. Juga bagi para sobat muda sekarang yang ini
sudah merambah kemana-mana yang namanya narkoba. Kamu juga sudah lihat, sudah dengar, atau kamu juga bahkan punya temen gitu kan, yang sebenarnya itu korban gitu kan. Sebenarnya itu korban yang kamu sendiri ya mungkin kamu menganggap ya ini korban dari sistem yang ada lah gitu, sehingga terjerumus. Nah kadang-kadang ada yang juga dibohongin temennya gitu kan, ada yang dibagiin gratis dulu dan lain sebagainya. Nah usulan-usulan kayak gitu tuh gimana Ustadz? Apakah benar yang namanya korban itu nggak bisa disalahin? Nah sebelum dijawab Ustadz, kita ikuti dulu seringan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Bagikan takbir Allahu Akbar, kibarkan, Allah satu tertinggi. Bagikan takbir Allahu Akbar, kibarkan, panji kalimat Allah satu tertinggi. Kemakan azan, gaungkan kesucian, melangkah rambah hidup keseharian. Wahai pemuda Islam, jalanmu penuh rintangan, laut jiwamu dalam tak berhingga. Wahai pemuda Islam, jalanmu penuh rintangan, laut jiwamu dalam tak berhingga. Jadilah perkasa, terpercaya dan mandiri, mawas diri, rela berkorban utama. Bagai prajurit badak penuh tawakal, yakini tiada penolong selainnya. Melaju bak air banan tak terhalang, menghantam lulu lantakan kemusyrikan. Tiadalah jumlah kecukan semangat diri, laksana satria rindukan kesyahidan. Tebar pandang mendunia, tataplah saudaramu menanti di sana. Dunia Islam menantikan dirimu, untuk berbuat sejauh langkah kau mampu. Wahai pemuda Islam, jalanmu penuh rintangan, laut jiwamu dalam tak berhingga. Wahai pemuda Islam, jalanmu penuh rintangan, laut jiwamu dalam tak berhingga. Jadilah perkasa, terpercaya dan mandiri, mawas diri, rela berkorban utama. Menyatulah dalam rasa suka duka, beriring hati seia dan sekata. Kemenangan Islam jua kemenanganmu, kekalahannya jadi kedukaanmu. Tertumpah darah air mata ke bumi, jadikan penyubur tekadmu di hati. Tepis rasa tiada daya wujudkan, asa untuk saudaramu di sana. Dunia Islam rindu akan baktimu, menyatu hati terbina dan berpadu. Allahu Akbar, awali langkah ke depan. Wahai pemuda Islam, jalanmu penuh rintangan, laut jiwamu dalam tak berhingga. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang bahas mengenai say no to drug. Kita sudah bahas panjang lebar tadi mengenai apa sih efeknya, sehingga banyak orang yang
mereka secara sadar maupun tidak sadar terjebak sama sistem itu, Betul. akhirnya terjerumus dalam narkoba. Ya Betul. mungkin ada pengalaman teman-teman kamu atau orang dekat kamu yang itu kena narkoba karena dijebak gitu, karena diajakin sama yang lain, karena nggak tahu, karena dikasih gratis. Mereka itu korban gitu, mereka itu nggak bisa disalahin sehingga nggak boleh dihukum gitu. Iya. Nah kalau gitu gimana Ustadz? Yang namanya korban kan begini, ada orang nyebrang, tahu-tahu ditabrak sama mobil atau motor. Nah itu korban namanya, karena dia ditabrak tanpa sepengetahuan dia dan tanpa pilihan dia. Kan nggak ada orang nyebrang main ditabrak, kan? Dia mau bunuh diri gitu kan, begitu. Atau misalkan ada orang lagi manjat gunung, tahu-tahu tergelincir, jatuh, itu korban namanya itu kan. Nah itu namanya korban alias ketidaksengajaan. Nah kalau sekarang ya ada orang yang pakai drug, mau pakai apa aja, mau pakai putau, ganja, heroin, pakai apalah begitu, dia pakai gitu kan, karena pilihan dia sendiri gitu. Sadar lagi. Sadar makanya. Masa disebut korban gitu kan? Ini tanpa kita mengurangi rasa simpati kepada orang yang sudah ini ya parah sakaunya segala macam. Tapi harus kita jujur dulu lihat di awal, mereka itu memakai drugs bukan karena ketidaksengajaan. Kalau nggak sengaja bisa kita bilang korban. Misalkan orang transfusi darah tahu-tahu kena AIDS, itu korban begitu. Tapi dia pelaku seks bebas gitu kan, itu bukan korban ya, itu bonus justru gitu ya, kayak begitu. Nah itu ini fasilitas tambahan. betul ya, sudah pemakaian sekian dapat bonus. Iya gitu ya. betul. Nah ini juga sama bahwa kalau orang pakai narkoba terus dia jadi sakau, badannya hancur. Ya kalau kita lihat secara fisik sih memang kasihan ya. Meskipun diajak temen Ustadz ya. Ya kan dia temen dia juga mau terima gitu kan. Kalau namanya korban, diajak temen nyebrang ikut tabrak, itu korban gitu. Gak sengaja gitu ya. Tapi kalau ini udah tahu nih mobil kencang nyebrang juga, itu bukan korban namanya, tapi sudah merupakan pilihan dia mau ketabrak begitu. Kadang-kadang ada alasan nih Ustadz. Ya kan dulu saya dicekokin gitu, dicekokin sekali sisanya nagih. Itu namanya bukan korban, emang doyan kalau kayak begitu. Nah jadi ini harus kita ubah nih cara berpikir kita ya, tanpa mengurangi rasa simpati kita kepada orang yang sudah sakaunya parah ya. Memang kasihan kalau kita lihat orang yang sudah sakau parah ya, badan kurus, ginjal rusak, jantung juga kena, saraf juga kena, otak jadi lamban berpikirnya gitu ya. Memang kita kasihan, tapi harus diingat bahwa dia ini melakukan semuanya itu karena pilihan, bukan karena ketidaksengajaan, bukan karena unsur di bawah ancaman, tekanan, tapi karena pilihan dia. Jadi kalau dipakai istilah korban, saya pikir kurang kena lah. Itu lebih kena ya memang mereka adalah pemakai, pelaku narkoba. Karena ketika seorang remaja dia ngambil putau, dia tahu itu putau, bukan tepung terigu gitu kan. Bukan juga gula bubuk. Nah, juga gula bubuk gitu kan. Nih putau gua tahu, gua pakai gitu kan. Gulanya donat Ustadz. Gitu. Jadi kalau dia nggak tahu disangka gula donat, diawurin ke donat gitu kan, dimakan sakau, itu berarti korban gitu. Tapi kalau ini kan atas pilihan dia sadar, dia tahu, dia pakai. Nggak bisa kita bilang korban begitu ya, tanpa kita maaf ya di sini, tanpa mengurangi simpati kita kepada keluarganya misalkan ya, atau kepada dia yang udah kemudian sakaunya parah. Tapi kalau dibilang korban, saya nggak setuju karena mereka melakukan atas dasar pilihan gitu. Nah Ustadz, kalau kita lihat sebenarnya sanksi apa sih yang pantas nih ya bagi para pemakai dan pengedar, apalagi pembuatnya nih Ustadz? Kalau dalam Islam tuh gimana? Mereka itu dikasih sanksi, apakah kayak sekarang gitu, atau misalnya dibikin standarisasi gimana gitu Ustaz? Iya. Ya dalam Islam ya, sanksinya itu termasuk dalam kategori takzir. Jadi Islam itu kan punya sistem pidana yang namanya nizamul uqubat. Nah, dalam sistem pidana Islam itu ada satu bentuk sanksi yang namanya takzir, yaitu pelanggaran atas hukum syara, atas hukum Islam, tapi nanti jenis sanksinya diserahkan kepada hakim yang dia akan beristihad untuk menentukan sanksinya apa. Ya diantaranya dalam kitab Sistem Pidana Islam karangan Syekh Abdurrahman Al-Maliki disebutkan ya, diantaranya nih ya, bahwa setiap orang yang memperdagangkan narkotika seperti ganja, heroin dan sejenisnya dianggap sebagai tindakan kejahatan. Pelakunya akan dikenakan sanksi jilid, dicambuk maksudnya. Berapa kali tergantung hakim nanti. Ya, dan penjara sampai 15 tahun
ditambah denda yang akan ditetapkan oleh hakim. Waduh, Ya tergantung hakim gitu kan. Jadi dicambuk dulu, penjara sampai 15 tahun dan bisa ada denda uang. Wah, berapa mantap itu. miliar. Nah, Wah, gitu paten ya. habis itu. Itu terus setiap orang yang menjual, membeli, meracik tuh, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan, maka ia akan dikenakan sanksi jilid terserah berapa oleh hakim dan penjara sampai 5 tahun ditambah dengan denda yang nilainya ringan. Cuma nyimpen doang kan Ustaz? Nyimpen doang, beli, ngeracik, edarin, kena 5 tahun ditambah jilid dan denda begitu. Kemudian juga ya di sini setiap orang yang membuka tempat tersembunyi atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun. Kemudian ya setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan baik diam-diam ya ataupun terang-terangan akan kenakan sanksi yang sama, itu jilid dan penjara sampai 15 tahun begitu. Jadi di sini dia kena sanksi jilid, penjara 5 sampai 15 tahun dan bisa nanti tambahan denda tergantung keputusan dari hakim gitu ya. Jadi sanksinya ini berat ya dan barangnya harus dimusnahkan, bukan malah kemudian legalkan atau dia diusulkan supaya ada pembatasan konsumsi narkotika. Itu nggak benar. Wah, serem banget ya sobat muda sekalian. Ternyata memang hukum Islam itu wah banget, menghukum orang yang terlibat dengan narkoba, nyimpen aja udah kena. Iya. Nah Ustadz, bisa kasih masukan lah pada kita nih sobat muda sekalian, bagaimana ngindarinnya gitu Ustadz? Iya, buat kamu sobat muda nih, masa depan kamu tuh kamu yang menentukan ya. Jadi kalau tahu itu barang sudah haram, kenapa harus diambil? Ya tinggalin ya, harus punya komitmen yang kuat untuk masa depan kita sendiri. Kalau jelas haram, tinggalkan. Yang kedua, ingatin juga teman-teman kita yang pakai supaya comeback deh, supaya kembali. Dia nggak mau comeback juga, ya udah kita tinggalin karena takut kita nanti malah kebawa. Banyak kejadian ya orang ya temenan sama pemakai juga terbawa gitu. Terus yang ketiga ya, kalau ada masalah jangan mudah putus asa, cari teman curhat yang enak, ibu, bapak atau sahabat yang dipercaya atau ustadz begitu kan. Ya. Atau juga nanti bisa ya tentu yang paling pasti adalah kita curhat ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo kita harus berdakwah nih supaya bisa membangun masyarakat yang islami, melaksanakan Al-Qur'an dan Sunnah, kita berantas narkoba bersama-sama. Ya sobat muda sekalian, kamu sudah dengarkan penjelasan panjang lebar dari Ustadz Iwan Januar mengenai narkoba. Nggak ada untungnya sama sekali deh. Kamu yang belum pernah itu jangan sekali-kali, mau kamu diajak, mau kamu dipaksa, mau apapun jangan mau gitu. Pokoknya say no to drugs gitu. Pokoknya itu satu prinsip yang harus kamu pegang, jangan sampai kamu terjerumus. Yang sudah terjerumus pun kamu buruan tobat gitu. Yang namanya drugs, yang namanya narkotika, yang namanya narkoba itu nggak usah kamu dunia akhirat. Sayang tuh badan kamu sudah dikasih kesempatan hidup oleh Allah, tapi dipakai buat begitu-begitu doangan. Sayang banget deh. Oke sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan nubik, usulan bahasan ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Jangan ragu, jangan sungkan, segera kirimkan surat radio kesayangan kamu ini. Atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 0856 9492 4411. Atau kamu juga bisa buka di website kita itu di www.gaulislam.com. Dan juga sekarang sudah telah hadir tablet jejak, tablet suplemen Voice of Islam. Kamu di sana bisa mendapatkan informasi lebih seputar keislaman. Insya Allah akan menambah ilmu-ilmu keislaman kamu. Saya Purwo Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada sobat muda sekalian yang telah setia mendengarkan acara ini. Insya Allah apa yang kamu dengar itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Dan agar lebih bermanfaat, sampaikan apa yang telah kamu dapat sekarang ini ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu juga akan jadi pahala bagi kamu. Dan jangan lupa besok tentunya Voice of Islam akan tetap hadir pada waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwo Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, yang namanya komputer zaman sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama tentunya bagi kamu semua. Dan kebanyakan komputer sekarang ini pasti sudah dilengkapi oleh satu atau lebih bahkan
optical drive atau drive optik, baik itu berupa CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM atau DVD combo atau DVD-RW. Tapi kadang-kadang kita suka bingung apa sih bedanya antara yang satu dengan yang lain. Nah, dari 5 jenis optical drive tersebut itu memiliki perbedaan yang sangat beragam. Yang pertama misalnya CD-ROM. Nah, CD-ROM adalah drive yang hanya diperuntukkan untuk membaca saja kepingan CD, baik itu berupa CD-ROM, CD audio, CD MP3 atau VCD, CD gambar dan lain sebagainya. Baik itu CD yang berukuran normal 12 cm ataupun CD mini yang berukuran 8 cm. Nah, itu CD-ROM itu hanya bisa membaca CD saja. Yang kedua adalah CD-RW, adalah drive yang memiliki kemampuan membaca kepingan CD dan juga mampu menulis kepada kepingan CD yang kosong. Kalau bahasa kerennya sih sekarang disebutnya burn. Sedangkan DVD-ROM adalah drive yang bisa membaca kepingan CD dan juga mampu membaca kepingan DVD, baik DVD-ROM, DVD movie, DVD audio dan lain sebagainya. Nah, DVD-ROM hanya untuk membaca saja, tidak bisa untuk menulis. Nah, sedangkan DVD combo adalah merek dagang yang digunakan untuk drive yang menggabungkan kemampuan DVD-ROM dan CD-RW sehingga mampu membaca CD dan DVD dan mampu menulis hanya pada kepingan CD saja. Untuk DVD combo ini merupakan bentuk penghematan kamu, daripada kamu beli DVD-ROM dan CD-RW, lebih baik beli DVD combo saja sehingga cukup satu drive untuk melaksanakan 2 tugas ini. Sedangkan DVD-RW adalah drive paling lengkap yang ada di pasaran. Selain mampu membaca semua jenis CD dan DVD dan juga mampu menulis pada semua jenis kepingan, baik kepingan CD maupun kepingan DVD. Info teknologi. Ustazah Latifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Oh, ini lagi cari buku tentang pendidikan anak. Lala sendiri lagi ngapain? Oh gini Ustazah, saya lagi nyari buku tentang persiapan menikah. Ada nggak ya kira-kira yang bagus dan pas buat saya? Oh, ada. Kayaknya pas tuh buat Laila. Judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Nah, di situ Laila bisa dapat gambaran pengalaman real kalau nanti menikah, kesulitan-kesulitan sama kemudahan-kemudahannya. Jadi nanti kita bisa lebih siap kalau menikah. Oh, kalau gitu saya pamit dulu ya Ustazah. Mau kemana? Maaf Ustazah, saya sudah nggak tahan pengen segera baca buku itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang maju, udah siap deh. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doa. Buku Bukan Pernikahan Cinderella karya Ustadz Iwan Zanwar memang pas buat kamu yang mematangkan persiapan menuju pernikahan. Dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.